Nah, di sini terdapat tipe-tipe kepemimpinan. Jadi di sini ada beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe otokratik, tipe paternalistik, tipe karismatik, tipe laissez-faire, dan tipe demokratik. Nah, pada tipe pemimpin ini, pemimpin bertindak diktator atau memimpin secara kejam di atas kepentingan rakyat. Di sini juga memiliki kewajiban dari bawahan untuk menjalankan perintah dan juga tidak boleh terdapat saran atau bantahan. Jadi semua kendali terdapat pada pemimpin atau bersifat satu arah. Nah, di sini juga terdapat kelebihan dan kelemahan. Nah, untuk kelebihan di sini keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena tak ada bantahan dari bawahan. Yang kedua, pemimpin bersifat tegas sehingga tidak segan untuk menegur bawahan. Nah, untuk kelemahan di sini suasana kaku atau menakutkan karena sifat keras dari pemimpin. Yang kedua, menimbulkan permusuhan, rasa tertekan pada bawahan sehingga tidak nyaman. Tiga, kreativitas sangatlah minim karena tidak terdapat kesempatan yang diberikan. Dan yang terakhir, terlahirnya perbedaan pendapat atau dua belah kubu. Selanjutnya terdapat tipe paternalistik. Nah, pada tipe ini, pemimpin memiliki jiwa keayaan atau menganggap bawahan tidak bisa bersifat mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan suatu hal. Pemimpin memiliki sifat pengetahuan yang luas sehingga jarang memberikan kesempatan pada bawahan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini juga terdapat kelebihan dan kelemahannya. Pada kelebihan yaitu pemimpin bersifat tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, terus selanjutnya bawahan bersifat aman karena sifat dari pemimpin. Nah, selanjutnya terdapat kelemahan. Bawahan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan. Yang kedua, keputusan tidak berdasarkan musyawarah karena merasa dirinya paling benar. Yang ketiga, imajinasi atau kreativitas bawahan cukup rendah. Nah, selanjutnya ada tipe karismatik. Nah, tipe pemimpin ini memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain dan juga bawahannya. Pemimpin karismatik bisa dilihat dari cara mereka berbicara maupun bertindak atau dalam melaksanakan suatu tugas pada organisasinya. Nah, kelebihannya di sini dapat membangkitkan semangat dari bawahan. Yang kedua, dapat menyampaikan visi dan misi secara jelas. Yang ketiga, menyadari kelebihannya dengan baik sehingga dapat bekerja maksimal. Nah, kelemahannya di sini mudah mengambil keputusan yang beresiko dan cenderung memiliki khayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar. Nah, selanjutnya ada tipe laissez-faire. Nah, dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan perintah atau instruksi sehingga membiarkan bawahannya untuk berbuat sekendaknya. Nah, jadi pada tipe ini pemimpin ibaratnya melepas kinerja dari bawahannya karena pemimpin di sini tidak memerintah bawahannya untuk bekerja. Jadi bawahannya memiliki inisiatif sendiri untuk melaksanakan tugasnya. Nah, karena berbuat sekendaknya atau berbuat terserah bawahannya, jadi tidak terdapat kontrol dan koreksi dari pemimpin ini. Terus sehingga sangatlah mudah terjadi kekacauan. Dan pemimpin ini tidak menjalankan perannya dengan baik. Nah, kelebihannya di sini keputusan ada di tangan bawahan sehingga bersifat mandiri dan inisiatif. Lalu bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugas. Terus kelemahannya, pemimpin membiarkan bawahan bertindak sesuka hati karena tidak terkontrol. Mudah terjadi kekacauan dan tujuan akan sulit tercapai apabila bawahan tidak memiliki inisiatif yang tepat. Nah, selanjutnya ada tipe demokratik. Nah, pada pemimpin demokratik ini berbanding terbalik dari pemimpin otokratik, yaitu pemimpin di sini ikut berbaur dan berada di tengah-tengah bawahannya. Tercipta juga hubungan seperti saudara sendiri dan selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan kesanggupan dalam melaksanakan atau melakukan sebuah tugas.
pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Nah, kelebihannya di sini hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahan. Keputusan yang diambil melalui diskusi bersama sehingga disetujui dan dengan kesepakatan bersama. Bawahan dapat mengembangkan daya kreatif dan percaya diri. Nah, dan untuk kelemahannya di sini pengambilan keputusan memerlukan waktu yang lumayan karena diambil secara musyawarah. Sulitnya mencapai mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Akan memicu konflik apabila keputusan tidak sesuai. Nah, mungkin itu dari penyampaian dari tipe-tipe kepemimpinan. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Gaya kepemimpinan adalah suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Macam gaya kepemimpinan, yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis, yaitu orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek, mengambil keputusan dengan diskusi dan musyawarah, memanfaatkan kemampuan setiap orang pada organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan, lalu berusaha mengutamakan kerjasama atau teamwork. Ada ciri gaya demokratis. Yang pertama, wewenang pimpinan tidak mutlak. Kedua, pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan ketika keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Keempat, komunikasi berlangsung dua arah. Kelima, pengawasan dilakukan secara wajar. Keenam, bawahan diberi kesempatan untuk prakarsa dan menyampaikan saran. Ketujuh, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Kedelapan, pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Kesembilan, terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai. Kesepuluh, tanggung jawab dipikul bersama. Gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama, menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Kedua, pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Ketiga, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pemimpin. Ada ciri gaya otoriter. Yang pertama, wewenang mutlak terpusat pada pemimpin. Keputusan dan kebijakan dibuat oleh pemimpin. Komunikasi berlangsung satu arah. Pengawasan dilakukan secara ketat. Lebih banyak kritik daripada pujian. Pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh pimpinan. Tidak ada kesempatan bawahan untuk memberikan saran. Yang ketiga, partisipasif. Merupakan gabungan antara autokratik dan demokratik. Keputusan akhir dari kelompok. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya, lalu staf diminta saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Gaya partisipasif, yaitu yang pertama, pemimpin memberikan dukungan tinggi dan sedikit pengarahan. Posisi kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dipegang secara bergantian antara pemimpin dan bawahan. Kemudian komunikasi dua arah ditingkatkan. Pemimpin mendengarkan bawahan secara aktif dan bertanggung jawab pemecahan masalah dan pengambilan keputusan sebagian besar pada bawahan. Gaya kepemimpinan bebas bertindak. Kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter, cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi dan perilaku kepemimpinan pembelot. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol, kemudian pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Ciri gaya laissez-faire, yaitu yang pertama, pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan, karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, kebijakan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan cara sendiri, pemimpin hanya sebagai sumber informasi dan pengendalian minimal,
Pemimpin hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya. Dan yang terakhir, tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh orang perorangan. Gaya kepemimpinan situasional, yaitu yang pertama, jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin, jumlah dukungan emosional yang diberikan oleh pemimpin, dan tingkat kesiapan atau kematangan para bawahan yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas. Gaya kepemimpinan berbasis perilaku, yaitu membuat keputusan, memberitahu karyawan apa yang harus dilakukan, dan secara ketat mensupervisi karyawan. Kemudian memfokuskan pada membuat tugas terselesaikan, dan yang terakhir, pemimpin yang memberikan tugas dan berbagi tanggung jawab kepada anggotanya. Gaya kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama, tidak ada satu cara yang terbaik untuk mempengaruhi perilaku orang-orang. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan bawahan. Dan yang terakhir, kedewasaan bawahan terkait dengan dua hal, kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis. Gaya kepemimpinan yang tidak efektif. Yang pertama, pecinta kompromi atau compromiser. Gaya ini memberikan perhatian yang besar terhadap tugas dan hubungan kerja dalam situasi yang menekankan kompromi. Kedua, misionari. Gaya ini menekankan secara maksimum terhadap orang-orang dan hubungan kerja, tetapi memberikan perhatian minimum terhadap tugas dengan perilaku yang tidak sesuai. Ketiga, autokrat. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu perilaku yang tidak sesuai. Lari dari tugas atau disaster. Gaya ini sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap tugas maupun terhadap hubungan kerja. Manajer yang menggunakan gaya ini menunjukkan sikap pasif, tidak mau ikut campur tangan. Studi kasus kepemimpinan. Dr. Anies Ramdan adalah seorang pensiunan TNI yang belum lama ini baru saja mendapatkan sebuah pekerjaan baru sebagai Kepala Departemen Produksi di sebuah perusahaan tekstil. Ia sangat senang dengan pekerjaan barunya karena di masa tuanya ia masih dalam memberikan kontribusi bagi ekonomi keluarganya. Berbekal kemampuan dan pengalaman yang ia dapatkan sewaktu masih aktif sebagai anggota TNI, Dr. Anies Ramdan di awal kepemimpinannya sebagai Kepala Departemen Produksi tidak mendapatkan kesulitan yang berarti dalam menjalani pekerjaan barunya. Lalu permasalahan mulai muncul ketika ia mengetahui bahwa para pegawainya mengalami penurunan produktivitas kerja dan mulai banyak komentar yang beredar di kalangan pegawai bahwa ada rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh para pegawai di departemen produksi. Setelah mencari informasi mengenai hal ini, akhirnya Dr. Anies Ramdan mengetahui bahwa ada beberapa hal yang mengakibatkan para pegawainya merasa kurang nyaman berada di bawah kepemimpinannya. Hal ini menyebabkan permasalahan tersebut adalah sikap Dr. Anies Ramdan yang dinilai terlalu bersikap otoriter dan cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan para pegawainya dalam menyikapi sesuatu hal. Selain itu, beberapa pegawai juga menilai Dr. Anies Ramdan kurang berkomunikasi dengan pegawainya, sehingga ia tidak mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh para pegawainya. Pertanyaan: gaya kepemimpinan apa yang diterapkan Dr. Anies Ramdan? Solusi atau tindakan apa yang harus diambil Dr. Anies Ramdan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya? Gaya kepemimpinan Dr. Anies Ramdan itu adalah gaya kepemimpinan otoriter atau autokratis. Hal ini mungkin cocok apabila diterapkan di instansi atau lembaga militer. Akan tetapi, Dr. Anies Ramdan harus mulai merubah cara pandangannya.
bahwa menghadapi pegawai suatu perusahaan membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan menghadapi para tentara. Solusi atas permasalahan Dr. Anies Ramdan adalah dengan cara mengubah gaya kepemimpinan otoriternya ke arah gaya kepemimpinan demokrasi yang lebih memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk turut serta dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan terkait masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Dengan mengubah gaya kepemimpinan menjadi demokrasi, diharapkan kerjasama dan komunikasi antara Dr. Anies Ramdan dan para pegawainya menjadi lebih baik sehingga produktivitas para pegawainya dapat kembali meningkat. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.